Oktober 2025 sampai tanggal 25 Oktober 2025 yang terjadi trip, yaitu trip akan berangkat hari Senin tanggal 20 Oktober, itu akan berangkat di tanggal 22 hari kemarin. Ibu, tadi Sefni Rahmania hadir, Bu. 16 Muhammad Rizky Pratama. 16 Muhammad Rizky Pratama. Gak ada juga. 17 Naili Minhah Nabila. Hadir, Ibu. 18 Haikal. Ada nggak? Hadir, Bu. Haikal. Oke, 19 Siti Aisyah Putri Aziza. Nggak ada ya? Oke. 20 Naswa Naila. Hadir, Bu, hadir. Kemudian 21 terakhir Abdul Aziz. Ada nggak? Aziz? Ada nggak? Oke, yang saya jadikan dasar presensi, yang presensi ya. Jadi bukan Terima kasih. kelas. Saya hadir tadi karena tahunya linknya itu link baru, Bu. Kenapa? Tadi Erlin nomor 6, Bu. Nomor 6. Iya. Oke, nomor 6. Terus ada lagi nggak ada? Hadir, Bu. Bu, Revana Romi. Iya, Ibu. Nomor berapa? Sebentar, satu. Nomor berapa? Nomor? Nomor 2. Nomor 2 Mia. Dapat ada Bu. Dia siapa lagi? Kasih tahu nomornya. 14. Terus udah. Ini ada 18. Saya ya. 3 orang. Hah? Orang. Saya lagi. Tidak. Yang saya silang ya. Revaldo. Kemudian Sefni Rahmania. Kemudian Hadir, Bu. Sifani. Gimana? Revaldo hadir, Bu. Hadir. Kemudian nomor 5 Sefni Rahmania nggak ada. Kemudian nomor 9 Sifani Alia. Ini juga nggak ada. 6. Bu, izin nyampe. Sifani sedang terkendala dengan jaringannya, Bu. Yang nomor berapa? Nomor 9 sedang berusaha join, Bu. Nomor 9 ya. Ya. Kemudian ada nggak? Ini belum ya, nggak ada. Kemudian Ibu. 19 Siti Aisyah Putri, ada nggak? Nggak ada juga. Jadi yang nggak ada nomor 9 Aisyah, nomor 16 Muhammad Rizky, kemudian nomor 5 Sefnira, ya 3 orang ya. Ibu nomor 5 hadir, Bu, cuman jaringannya lagi nge-lag. Sefni Rahmania. Iya. Sefni Rahmania. Tapi berusaha hadir nggak ini? Ya, Ibu, cuman tadi nge-lag. Sefni Rahmania hadir, Bu. Oh, hadir. Hadir. Oke. Hadir, Bu. Oke. Kemudian jadi ada 2 ya, 3 ya, 2. Yaitu 16 Muhammad Rizky dan nomor 19 Siti Aisyah Putri Aziza. Oke ya. Oke, kita lanjut. Dari kuliah lapangan. Kuliah lapangan ini merupakan mata kuliah semester 5.
yang pelaksanaan kita lakukan dengan company visit atau di luar kampus, di mana kita melakukan kunjungan belajar di perusahaan, sehingga kita bisa melakukan pengamatan untuk meningkatkan pengayaan mahasiswa terhadap praktik bisnis, dan kita juga menerapkan teori-teori yang ada di kelas. Jadi bentuknya company visit ini observasi langsung, wawancara, ataupun dengan metode yang lainnya. Dan bahkan pada kuliah lapangan ini bisa terjadi didukung dengan tugas-tugas dari mata kuliah yang lain. Kemudian tentunya pada saat adik-adik kemarin pembekalan itu sudah disampaikan prosedur standar yang wajib dilakukan. Kuncinya hanya menyampaikan pada adik-adik semua, ikuti apa yang diatur dan dilakukan program studi, ya. Apapun yang diminta itu Anda penuhi semuanya. Insya Allah kalau itu dipenuhi, maka untuk kuliah lapangan yang dilakukan ini juga tidak rendah, ya. Merupakan mata kuliah penyetaraan magang berdampak, ya. Teman-teman Anda semua ada beberapa yang mengikuti kuliah atau magang berdampak di perusahaan selama 6 semester. Bukan berarti kuliah penyetaraan itu ada semua, itu kemudian wah ini kok kita enggak karena jadi apa ya, tidak diterima atau bagaimana, bukan. Tetapi sebenarnya yang mengikuti perkuliahan di kelas ini malah Anda akan mendapatkan banyak teori dan melakukan pengamatan meskipun tidak 6 bulan, tapi secara sekilas di perusahaan-perusahaan, tentunya perusahaan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Jadi tidak masalah sebenarnya. Apa yang harus dilakukan atau dipatuhi? Ada 3. Yang pertama, sebelum kunjungan, selama kunjungan, dan setelah kunjungan. Jadi sebelum kunjungan, ada beberapa kegiatan yang harus diikuti. Yang pertama adalah pembekalan, kemarin sudah dilakukan. Kemudian yang kedua briefing bersama dosen pembimbing, ini sebanyak 1 kali. Nanti setelah pada saat pelaksanaan KKL selama kunjungan, ini yang kedua, adik-adik semua akan mengunjungi 3 perusahaan. Masing-masing mahasiswa akan mengunjungi 3 perusahaan, ya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan kunjungan di luar kunjungan resmi. Artinya kalau kunjungan resmi itu yang nantinya akan menjadi dasar dari laporan. Tentunya di sini ada satu kegiatan di mana kegiatan ini juga bisa kita katakan refreshing, ya, refreshing dari adik-adik semua. Nanti 3 perusahaannya apa saja akan saya sampaikan. Setelah kunjungan, ya, waktu dari hari Rabu, kita pulang hari Sabtu, maka yang pertama kali Anda lakukan adalah menyusun terlebih dahulu, menyusun dari laporan-laporan yang akan diwajibkan atau dilaksanakan oleh adik-adik semua. Jadi nantinya ada tiga tugas yang wajib harus dilaksanakan setelah melakukan kunjungan. Yang pertama yaitu menyusun laporan kuliah lapangan. Yang kedua yaitu membuat suatu publikasi di media massa, yaitu bisa kumparan dan sebagainya. Yang ketiga membuat video, ya. Video. Jadi artinya jangan lupa adik-adik semua itu di awal itu mulai dilakukan video, ya. Tapi videonya jangan kemudian hanya foto-foto. Perjalanan ya jangan sepanjang perjalanan, nanti videonya selama 5 jam nggak habis-habis. Tapi disingkat, oh ini perjalanan. Awal mula mungkin dari Sportorio, itu kemudian ada video sedikit saja, kemudian di perusahaan. Nah, di perusahaan tentunya ambil ambil tempat-tempat
yang Anda anggap penting untuk bisa dimasukkan di dalam video Anda. Tapi jangan hanya pemandangan saja, bisa video bersama-sama dengan teman yang lain dan sebagainya. Jadi saya ulang, setelah kunjungan ada 3 kewajiban adik-adik semua. Di sini yang pertama adalah laporan KKL, kemudian membuat artikel publikasi, kemudian yang ketiga adalah membuat video. 3 ini wajib harus dilakukan, ya. Kemudian prosedur pelaksanaan disampaikan bahwa mahasiswa yang berhak mengikuti kuliah lapangan adalah yang sudah melakukan KIN. KIN mata kuliah lapangan pada semester 5. Yang kedua, program studi itu akan menetapkan lokasi kunjungan itu berdasarkan pada pooling yang dilakukan ya. Kemarin ada pooling yang dilakukan, ada 2 alternatif pilihan, Jakarta dengan Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengikuti penjelasan awal ya sebelum kuliah lapangan berlangsung sudah adik-adik lakukan kemarin ya. Yang berikutnya yaitu adik-adik mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan. Karena nanti dosen pembimbing lapangan ini fungsinya mendampingi adik-adik di dalam membuat 3 laporan yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kelima, mahasiswa boleh secara berkelompok melakukan diskusi, yaitu bagaimana merencanakan pengumpulan informasi sesuai dengan penetapan lokasi kunjungan. Jadi kalau saya sampaikan ya, di awal sebelum adik-adik berangkat KKL, kalau bisa, tetapkan topik tema yang akan adik-adik angkat. Di sini tidak ada peminatan. Mau minat keuangan, mau minat marketing, mau minat SDM, mau minat operasi. Itu hapusnya bahwa adik-adik memilih topik. Yang penting di sini sesuai dengan bidang manajemen. Misalnya, ada misalnya Mas Yudo ya, itu minatnya apa? Pemasaran, Ibu. Marketing ya. Tapi kiranya tertarik dengan topik SDM. Ya silahkan saja, nggak apa-apa. Kemudian ada juga orang keuangan. Saya minat pada bidang marketing, silahkan saja. Artinya di sini kita tidak membatasi pada minat adik-adik semua di dalam nantinya menyusun laporan, ya. Kemudian pada saat kunjungan atau sebelumnya cari informasi awal tentang objek yang dikunjungi. Jadi nanti 3, bukan berarti ketiga-tiganya harus dibuat laporan. Pilih salah satu yang dianggap paling menarik, di mana objek tersebut yang digunakan untuk menyusun laporan KKL. Ya. Tapi kalau video bagaimana, Bu? Video silahkan fokus pada satu perusahaan boleh, jadi Anda jelaskan. Atau mungkin secara sekilas-kilas dari 3 perusahaan yang adik-adik kunjungi. Ini juga tidak masalah. Kalau bisa ada apa ya, nanti diedit dan sebagainya, adik-adik bicara, ini kunjungan pertama, hari pertama di perusahaan apa, di mana ini, tentang apa, jenis produknya apa, seperti itu. Itu kan akan lebih bagus dan akan menjadi lebih informatif. Kemudian ya Bu, mahasiswa wajib mentaati tata tertib pada saat kunjungan, baik yang ditetapkan prodi, pihak penyelenggara, travelnya, maupun pihak pengelola objek kunjungan. Jadi saya minta jaga betul nama baik program studi manajemen, ya. Jaga betul nama baik dari sisi performan kita, pakaian kita, dan sebagainya ya. Performan kita, tingkah laku kita, semuanya. Kemudian selama pelaksanaan kunjungan, maka diharapkan adik-adik semua bisa mengumpulkan informasi secara aktif. Memang kalau kita mau buka internet ya, misalnya di Herboris ya, di Herboris adik-adik buka internet, di situ sudah terdapat profil dari Herboris. Boleh nggak ambil situ? Silakan aja, itu dari apa yang adik-adik nanti kerjakan.
Kemudian ada diskusi, survei, karena waktu kita tidak lama, jadi gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang adik-adik menetapkan tema, kemudian sampai di sana kok temanya kiranya nggak bagus, ganti boleh nggak? Boleh saja, tidak masalah. Ya, kembali pada kebebasan adik-adik semua di dalam menetapkan tema atau topik dari kuliah lapangan. Setelah selesai, para mahasiswa itu diharapkan diberi jeda waktu pada saat itu untuk mulai menyusun atau mengumpulkan informasi-informasi tersebut dan kemudian dibuat draft ya. Jadi nanti saya minta dalam bentuk pembimbingan kita bersama-sama saja semuanya supaya cepat selesai. Jadi misalnya nanti saya sampaikan di WA untuk besok konsultasi untuk pembuatan artikel di media massa. Maka pada saat kita ketemu, itu nanti waktunya beres semua sudah submit. Supaya tidak ada yang mengganjal, submit selesai. Begitu juga video, nanti pada saat video itu kemudian dibuat, kemudian kita cek bersama-sama, didampingi, kemudian kalau sudah oke, kita masukkan, kita upload juga secara bersama-sama. Kemudian kalau laporan kuliah lapangan itu nanti juga butuh butuh diskusi atau butuh pendampingan. Jadi nanti tiga-tiganya itu bisa dikumpulkan, nanti kan dikumpulkan ya di MyClass itu setelah ada persetujuan dari dosen pembimbing lapangan. Kemudian berikutnya ya, ini tadi ada laporan kuliah lapangan, laporan magang ini disetujui oleh dosen pembimbing, membuat video dokumentasi kunjungan kuliah lapangan, video yang tadi saya sampaikan ya, diupload di media sosial ya. Media sosialnya manajemen, linknya kayaknya sudah dikasih juga ya. Dan artikel yang dimuat di media massa. Ya, itu tentunya tadi yang saya sampaikan kita bareng-bareng cek, silakan. Kalau saya sudah katakan silang diupload, langsung diupload. Kemudian laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing diupload di MyClass paling lambat ini tanggalnya, ini salah ya, ini pokoknya ini yang lama ini, adalah kita nanti akan secara bertahap. Pertengahan November maksimal kita sudah lakukan yang pertama adalah artikel media massa. Kemudian setelah tanggal 15 Mikrofonnya mati. oh my God. Sudah? Sudah terdengar? Oke. Ibu. Tadi sampai mana ya? Matinya sampai mana? Sampai Tanggal pertengahan 15. November. Iya. Oke, ulang ya. Tanggal 15 November kita sepakati artikel massa itu sudah kita submit. Ya, sudah kita submit bersama-sama. Gak apa-apa kalau yang di tempat lain nggak tanggal itu Bu, nggak apa-apa. Yang penting kita masukkan dulu. Atau mungkin sebagainya ya, itu bisa juga. Tapi yang terpenting 15 November kalau saya. Nanti khawatirnya kalau terlalu lama, bisa terjadi nanti malah kalau banyakkan orang memasukkan itu nanti punya Anda bisa tertolak terus. Kemudian itu nanti 25 November ya, ini agak rapat ini. 25 November ya maksimal di 30 lah, 30 November. Kita juga masukkan, kita upload
untuk di sosial media bersama-sama juga. Tapi dengan syarat setelah saya cek dan sebagainya, saya katakan oke, langsung diupload. Kemudian untuk laporan kuliah lapangan, ini juga dilakukan konselingan maksimal di tanggal 15 Desember. Ya, jadi sudah saya bisa dikumpulkan di My Class. Jadi sudah semuanya. 3 tugas adik-adik semua. Yang pertama laporan, video, dan artikel di media massa. Salah satu tindakan otomatis kuliah lapangannya atau tidak lulus. Seperti itu. Ya. Kemudian tata tertib di sini. Nanti diskusinya ya. Tata tertib tentunya sudah disampaikan bahwa menyiapkan diri ini yang paling penting ya bagi penyakit flu dan sebagainya, itu mohon obat pribadinya dibawa. Karena nanti kekhawatirannya kalau nggak dibawa sampai sana, ya kita tidak mendoakan ya. Tapi semuanya harus persiapan, sehingga ada obat khusus yang memang harus diminum, tolong betul-betul dibawa ya. Kesehatan, tidur cukup, kemudian juga siapkan sikap etika ya, mengikuti sampai selesai. Tentunya kalau restu dari orang tua wajib. Kemudian perlengkapan pribadi selama mengikuti kuliah. Selama masuk di perusahaan ya, memakai celana panjang kain, karena ada beberapa perusahaan itu yang tidak memperkenankan kepada kita memakai jeans. Itu ada. Nah, takutnya sampai di sana Anda ditolak. Jadi kita antisipasi berangkat itu tolong celananya jangan jeans ya, karena kita langsung menuju pada perusahaan. Memakai sepatu dan jas alma mater, tolong yang rapi. Jangan lupa buku catatan dan sebagainya dibawa, ya. Kemudian perempuan itu memakai rok panjang atau kulot yang tidak ketat, itu rok panjang boleh, kulot juga boleh, ya. Tapi jangan yang jeans, itu kita ambil aman ya, ambil amannya. Khawatirnya kalau ada, itu nanti jadi masalah satu akan bermasalah semua. Berkerudung, memakai sepatu dan jas, ya. Ini selama kunjungan resmi ke perusahaan. Tolong dicamkan betul ya. Mentaati peraturan yang ditetapkan perusahaan. Kalau nggak boleh dipegang itu ya jangan dipegang ya. Kadang-kadang nggak boleh dipegang malah penasaran dipegang. Nah ini ada barang-barang yang memang tidak boleh dipegang sama sekali, kita hanya boleh melihat. Ada kita masuk itu harus steril, jadi memakai pakaian-pakaian yang dari sana itu jas seperti itu ya. Seperti di Herboris itu harus memakai jas dari mereka, harus pakai sepatu plastik, itu tolong diikuti. Berperilaku, bersikap, berbicara dengan sopan, jangan teriak-teriak ya. Jangan bercanda pada saat masuk di ruang produksi di perusahaan tersebut. Nah, ini yang sering terjadi pada bercanda, ini juga memberikan image yang tidak bagus ya. Kemudian menjaga kekompakan, komunikasi dengan sesama mahasiswa, Anda pun juga bisa di situ konsultasi mungkin dengan saya, karena saya juga mengiringi Anda. Kalau mungkin ada yang sakit dan sebagainya ya, ada yang terkendala dengan berbagai hal. Kemudian kritis, aktif bertanya saat memperoleh kesempatan. Menjaga nama baik UMY, wajib menjaga sholat 5 waktu. Semua sudah sholat 5 waktu? Sudah, tapi ada yang bolong-bolong kan? Ada yang bolong-bolong kan? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, diupayakan sholat 5 waktu ya. Ini tata tertib di luar kunjungan resmi ke perusahaan.
Jadi ada hari-hari apa ya yang kita tidak kunjungan resmi. Ini putri boleh memakai pakaian bebas tapi sopan. Harus berkerudung, jangan kemudian dicopot ya. Kemudian putra jangan pakai celana pendek, celana panjang ya. Di sini Anda boleh pakai jeans dengan syarat tidak ketat, tidak robek-robek, tidak pendek ya. Yang wajar sajalah ya. Kemudian berperilaku sopan, mentaati aturan yang ditetapkan prodi dan tour leader, izin kepada penanggung jawab KKL jika meninggalkan rombongan atau penginapan. Dan di sini ditekankan Anda tidak menginfo daerah. Tetap kita bersama-sama karena khawatirnya nanti paginya kalau terlambat itu bisa menghambat bis ya. Jadi tolong tata tertib. Kemudian silahkan jangan pulang larut malam. Dulu ada loh ya yang minum minuman pulang-pulang teler. Nah ini bikin perkara seperti ini. Jadi jaga semuanya. Saya minta jaga semuanya ya. Anda sudah besar, saya nggak mungkin menjagain kemudian dampingin Anda jalan kan ya nggak mungkin, ya kan? Tapi saya percaya Anda pasti ya, bisa untuk menjaga dari etika semuanya. Kemudian tata tertib peserta pelanggaran tidak ya. Jadi nggak usah bikin masalah lah ya. Bu kalau sakit gimana? Lapor ya, jangan diem aja. Mekanisme bimbingan. Ini tadi yang saya sampaikan sebenarnya, bahwa melakukan bimbingan penyusunan laporan kuliah lapangan sebelum setelah pelaksanaan. Kemudian, nah ini bimbingan pada dosen pembimbing dilakukan minimal 3 kali sebelum pengumpulan laporan akhir. Tapi untuk sekarang itu tidak bentuk 3 kali, tetapi sesuai nanti saya sampaikan, ada tangannya, kemudian juga di My Class ada presensinya. Karena ini 3 SKS, Anda harus memenuhi presensinya, nanti saya sampaikan. Kemudian pada waktu bimbingan, mahasiswa membawa form bukti bimbingan. Coba buka panduan bimbingan, di situ ada form bimbingannya. Kemudian jadwal bimbingan ditetapkan oleh DPL ya, yang telah ditunjuk. Pembimbingan dimulai awal November 2025. Ini awal November ya. Nggak apa-apa ya. Jadi Oktober Anda selesai kebetulan kan tanggal 25 Oktober ya. Kalau saya di awal November, ini kalau bisa, ini kan pembimbingan dimulai ya. Kita sudah mulai melakukan pembimbingan. Karena tadi yang saya tetapkan 15 kita bisa submit artikel, 25 kita upload video, 15 maksimal laporan KKL sudah terkumpul. Laporan video dokumentasi artikel di media massa. Ini 3 ya outputnya. Nah, ini timeline-nya. Coba Anda perhatikan. Presensi 1 sudah jadi. Ini presensinya semua di My Class. Presensi 2 hari ini ya. Presensi 3 nanti pada saat itu ada presensi, jangan lupa ya, kunjungan ke perusahaan, presensi 5 ke perusahaan kedua, presensi 6 perusahaan ketiga. Jadi ini ada perusahaan yang kita kunjungi ya. Presensi ke-7 hari ketiga. Hari ketiga itu hari yang bebas, itu tidak ada presensi. Ya. Ini yang trip yang trip kedua dibaca ya waktu-waktunya karena beda dengan yang trip 1. Cuma yang mulai presensi 9 ini ya sudah tidak ada tripan di sini. Presensi 9 video. Ini akan saya berikan Anda tidak lupa. Pengumpulan tugas video. Ini malah video dulu November tanggal 9. Kemudian presensi 11, bimbingan tugas artikel, kemudian presensi tugas artikel. Ini jadi dibalik ini, video dulu.
video dulu, baru tugas artikel. Artinya ini video harus Anda selesaikan saja, Mbak Pak. Ini makanya lebih enak juga. Setelah Anda pulang, Anda edit videonya, sehingga pada saat bimbingan di sini, bimbingan tugas video, itu di nomor 9, moga-moga 89 maka presensi ke-10 kita upload. Pengumpulan tugas November. Baru kemudian artikel, pengumpulan artikel di tanggal 15 November. Oh, itu sudah benar ya. Baru yang agak lama, bimbingan laporan kuliah lapangan. Presensi 13, 14, 15, kemudian di 15 Desember, pengumpulan laporan kuliah lapangan. Ini timeline-nya sudah ada di buku panduan ya? Sudah belum? Halo? Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang ini perjalanan Anda, trip kedua. Ada beberapa perubahan di sini. Hari pertama 22 Oktober. Saya minta ya, ini yang sering terlambat, putra-putri itu banyak yang terlambat. Jam 5 itu mahasiswa berkumpul di sportorium UMY. Mohon tepat waktu. Anda tahu Sporto enggak? Halo? Tahu. Nah, tahu kan? Oke, Tahu. kalau ya jangan terbalik ya, malah kumpulnya di utara lah ya, malah nggak ketemu. Kemudian 5.30, jadi tanggal 5 itu jam 5 itu pengkondisian dulu. Pengkondisian. 22 Oktober hari apa? Rabu kan? Jangan hari Selasa Anda kumpulnya loh ya. Itu banyak yang kumpul, dipikir berangkatnya hari Kamis. Nah, ini jangan sampai terbalik, saling mengingatkan antar teman ya. Jam 5 sudah kumpul, 5.30 berangkat. Jadi 5 sampai 5.30 kondisian. Berangkat dari kampus pusat MBA Sportorium, makan pagi dalam bentuk box di dalam bus. Jam 7.30 kita menuju kunjungan 1. Kita bis berapa? 3. Bis 3, Bu. Oke. Nah, bis 3 kita ke Victoria di Herboris. Ini kosmetik macam-macam di situ ya. Kita menuju ke sana. Jadi kita pisah dengan bis 1-2. Jadi yang berangkat itu 1, 2, 3, 4 ya. Kita bis 3. Kemudian di Victoria dicek betul ya, dicek, kemudian Anda amati, jangan lupa bikin videonya ya dari awal dan sebagainya. Di Victoria ini kita diterima jam 8 sampai jam 10.30. Makanya tadi saya sampaikan ini karena pagi jam 8, tolong berangkatnya jam 5 itu jangan sampai bis itu belum berangkat gara-gara menunggu ada yang belum datang. Karena Pak perusahaan itu kadang ketat. Ya, ketat karena apa? Mereka itu beriringan. Yang masuk itu tidak hanya kita saja. Nah, kita punya waktu jam 8 sampai 10.30. Selesai kunjungan, maka semua unit bus menuju resto. Kita makan siang ya. Restonya saya kurang tahu di mana, tapi ini makan siang sholat sampai jam 12 dan jam 1 kita lanjutkan perjalanan menuju Karawang. Kemudian jam 5 kita sambil menunggu makan malam, kemudian juga sholat malam ya. Sholat malam bukan berarti tahajud. Ini artinya sholat mulai maghrib ya. Maghrib, sholat boleh dijamak. Duhur sama asar. Jangan duhur sampai isya kamu jamak semua ya. Kemudian jam 19.30 masuk. Nah, saya minta yang merasa terlalu capek karena naik bis lama, ya kan, naik bis lama, silakan istirahat. Jangan dipaksakan untuk Anda pergi keluar. Ya, karena ini free time. Jam 20 dan saya minta maksimal setelah 11 adik-adik sudah balik ke kamar masing-masing. Bagi, ini kan ada teman satu kamar 3 orang ya, sharing bed di sini, 3 orang, ada temannya belum pulang, mohon lapor ya. Lapornya ke siapa Bu? Ya ke saya, ke DPL-nya. Bu, ini belum pulang Bu. Cepat ya, jangan malah. Iya baru kita tahu. Bu, ini sakit. Nah,
tahu nggak apa-apa. Kemudian hari kedua. Hari kedua kita breakfast di hotel, makan pagi. Kemudian 7.30 kita keluar menuju tempat kunjungan. Jam 9 kita diterima di kunjungan yang kedua. Pertama tadi kan di Herboris. Nah, di sini kita diterima di Indolato C3 ini. Ini sebenarnya bis 3 dan bis 4 sama. Ini berubah ini perusahaannya ya kayaknya. Dan sudah kita cek, Indolato itu memproduksi apa ini tuh. Nanti kita lihat ya. Kita ke Indolato sampai jam 11. Kunjungan, selesai kunjungan, kita menuju kunjungan ketiga, makanya makan siangnya menggunakan habis. Saya minta yang kena penyakit lambung, makanya teratur ya, supaya tidak bermasalah. Kemudian jam 1 kita diterima kunjungan ketiga. Nah, bis 3 dan itu di Pokari, di Arta Indah Otsuka. Ini sampai jam 3 sore. Selesai kunjungan, kita kembali menuju hotel. Sampai di hotel jam 18.30. Ya, ini pindah tempat loh ini. Pindah tempat, kita tidak lagi di Cikarang. Jadi pada saat kita tidur di hari pertama, masuk hari kedua, ya, tasnya dibawa lagi, jangan ditinggal. Tasnya dibawa karena kita pindah hotel. Kita pindah hotel di sini pada hari kedua, kita nginep tetapi hotelnya berbeda. Maka ini sama satu kamar 3 orang, sharing bed, dan tentunya adik-adik kan sudah diminta untuk mengisi ya dengan teman sekamarnya ya. Kenapa diminta mengisi ya? Lebih familiar dengan siapa itu enak. Kan istirahat. Nah di sini adik-adik juga boleh melakukan jalan-jalan keluar ya. Tetapi tadi yang saya sampaikan free time ini digunakan dengan hal-hal yang baik. Hanya sampai jam 11. Jadi ada 3 ya, kita di Victoria, Herboris, Indolato, dan Pokari. Silakan pilih salah satu yang nanti dijadikan dasar untuk menyusun 8 kuliah. Hari ketiga, kita makan pagi, kita check out 9.30. Nah ini juga tidak resmi menuju check out, barang-barang kita bawa kembali. Ini sampai di Dufan itu jam 10, kita wisata di situ sampai sore kayaknya. Ya, sampai jam 16, perhatikan betul kita harus kumpul jam berapa, kalau sampai di Jogja menjadi terlambat. Ya, 19.30 selesai makan malam, kita lanjut menuju pusat oleh-oleh, belanja oleh-oleh di Jawa Barat ya, di Barokah. Kemudian 21, kita keluar pusat oleh-oleh, langsung menuju Jogja. Jadi jam 4 pagi, kita sudah sampai di UMY Sportorium kembali. Jadi bagi yang mau dijemput dan sebagainya, ini sudah ada jamnya ya, jam 4. Ya. Kalau misalnya tidak dijemput gimana Bu? Kalau nggak dijemput, ditunggu sampai agak terang. Jangan nekat keluar kalau sendirian. Ini semua yang saya sarankan. Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ayo, ada pertanyaan enggak? Untuk tugas-tugasnya deadline-nya sampai kapan ya? Total keseluruhan. Iya, Bu. 15 Desember. Soalnya ada lanjut dari tengah. 15 Desember ya. Maksimal itu di 15 Desember. Jadi kalau saya ulang, jadi dibalik ya. Video dulu. Jadi Anda sampai di Jogja, tolong edit video-video yang sudah Anda buat. Karena nanti video ini tadi pada tanggal 5 ya, 5 November itu kita upload bersama, kita submit bersama, kita upload bersama-sama untuk videonya. Jadi model saya supaya semuanya beres,
Jadi tidak satu persatu, kita bimbingan bersama. Di situ nanti saya cek dan sebagainya. Boleh diupload setelah saya katakan oke. Kemudian berlanjut setelah tanggal 5, berlanjut kita membuat artikel media massa. Artikel media massa ini juga sama. Kita bersama-sama nanti di tanggal 15 ini maksimal November itu maksimal itu kita sudah lakukan submit. Ya, kemana kumparan dan sebagainya ya kita duduk di situ ya sudah selesai selesai jadi tidak sendiri-sendiri supaya semuanya juga beres. Yang agak lama itu memang untuk bimbingan laporan kuliah lapangannya ya. Ini yang terakhir di tanggal maksimal 15 Desember. Jadi kalau bisa di tanggal 10 Desember kalau sudah selesai ya nggak maksimal 15 Desember. Jadi tiga-tiganya bukti sudah masukkan di artikelnya di media massa ini semuanya itu nanti masukkan di MyClass semua. Seperti itu. Ada lagi kira-kira yang mau tanya? Halo? Ada lagi nggak yang mau tanya? Ibu mau nanya, kalau misalkan untuk judul itu penentuannya nanti pas kunjungan apa setelah kunjungan ya buat judul laporannya? Setelah kunjungan. Ambil topiknya dulu. Topik misalnya awal itu sekarang kita tetapkan Anda mau di bidang apa yang mau Anda susun. Misalnya bidang SDM. Ya nggak apa-apa di bidang SDM. Kemudian di sana SDM topiknya apa ya? Oh, tentang misalnya kepuasan, misalnya kinerja pegawai yang ada di sana atau karirnya dan sebagainya. Untuk judul itu setelah pulang dari KKL nanti kesulitan. Tapi bisa juga terjadi saya juga sudah bisa memunculkan judul dari beberapa alternatif ya silahkan nggak apa-apa. Tapi tema itu bisa Anda tetapkan terlebih dahulu. Ya, tidak harus sesuai minatnya ya, tidak harus sesuai minatnya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, kira-kira apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Niar Dwi bertanya enggak? Lutfia sudah paham? Muhammad Aryan sudah paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Yudo Wahyu, Sudah Ibu. Naswa Naila, Kalau artikelnya semisal nggak CC gitu Bu, dari kayak kumparan sama yang satunya tadi itu ada opsi lain nggak ya nanti Bu? ada banyak, opsi lain banyak. Tapi itu yang dituliskan itu yang paling mudah. Kumparan itu mudah, cepat. Apa nanti ada opsi lain. Makanya nanti kalau bisa agak cepat. Karena apa? Ini dengan berapa? 350 teman-teman Anda kan? 350 teman Anda. Nah, kalau bisa agak cepat. Biasanya kalau di awal belum banyak sekali, nggak masalah. Nanti di suara Muhammadiyah saja nggak apa-apa kok. Jadi nggak masalah, ya. Tapi itu katanya mempengaruhi Ibu. Ini yang menilai saya. Oh ya, oke. Kecuali yang menilai orang lain. Itu yang menilai saya. Jadi nggak masalah. Yang kan mahasiswa kan DPL masing-masing ya. Ada juga ya DPL yang sakot ada. Nggak boleh tempat lain. Nah, itu ya kembali pada kewenangan DPL masing-masing kan. Kalau saya bebas kok, Anda udah bisa submit di media massa. Ya kalau kita paksakan di satu tempat, kalau nggak bisa-bisa terus gimana coba? Iya kan? Iya Bu, betul. Oke.
Kemudian Nur Fitri, mau tanya enggak? Udah yang tadi aja yang judul itu. Oke. Naili Minhah Nabila. Kami Ibu cukup paham. Paham. Danang Prayogi. Tidak ada, Bu. Oke. Miar Dwi. Tidak ada Bu, sudah paham. Widya Dwi Anggraini. Belum ada Ibu. Oke. Chandra. Ada Bu, mau tanya tentang untuk laporan KKL-nya nanti gimana? Hmm? Penyusunannya itu gimana? Penyusunannya, template-nya ada di panduan KKL. Coba Anda buka My Class, ya kan? Di situ ada KKL, di belakang itu ada template-nya. Bentuk cara kita menyusun, bahkan di My Class itu ada contoh video. Kalau enggak nanti saya sharekan. Tahu bentuk dari video, contoh video ya, contoh videonya. Baik Bu, terima kasih. Esma Sabita, mau tanya? Belum ada Bu. Belum ada. Sefni Rahmania? Sefni? Belum ada Bu. Belum ada. Belum. Abdul Aziz? Cukup. Aldo Robi? Siva Amalia? Siva? Siva Amalia? Oke, nah sekarang Siva Amalia nggak ada ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan yang tidak hadir memang tidak hadir sampai terakhir ya. Oke, jadi sampai pada pemberangkatan nanti, pemberangkatan pada hari Rabu, kalau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, silahkan Anda tuliskan di grup ya. Kan kita sudah memiliki grup ya, WA grup ya, WA-nya ada di situ. Kalau ada apa-apa tanyakan di sana supaya Anda juga tidak salah jalan. Artinya salah jalan itu apa? KKL-nya itu supaya lurus dari awal sampai akhir. Oke ya, cukup? Sudah presensi? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Baik, kita akan ketemu di hari Rabu ya. Kita ketemu hari Rabu bersama Bu, saya belum presensi, Bu. Benar, Bu. Oke, presensi ya. Bagi yang belum, silahkan presensi. Jangan suka lupa ya presensinya ya, karena kalau presensi nanti yang cek itu prodi. Itu sinyal Bu tadi. Nah, saling mengingatkan ya, antar teman saling mengingatkan. Saya minta saling mengingatkan antar teman. Apalagi pada saat keberangkatan di perusahaan, pada saat kunjungan, nanti kalau saya ingat, ya saya ingatkan di dalam bus ya, untuk presensi, karena itu nanti di prodi manajemen, kalau itu bukan kewenangan saya ya, dalam pemenuhan dari presensi yang dilakukan. Ya, sampai ketemu hari Rabu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan Anda tuliskan di WA grup kita. Di situ merupakan komunikasi kita. Nanti insya Allah besok contoh saya sharekan sehingga Anda bisa tahu bentuk atau contoh dari yang akan Anda susun atau Anda buat. Oke, cukup? Cukup Ibu. Oke, cukup. Kalau mohon maaf ya, ini agak error juga yang MS Teams saya, sehingga tidak keluar gambarnya. Hari Rabu kita ketemu lagi. Untuk malam ini kita cukupkan dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Ya Ibu. Siap. Ya, saya tutup ya. Iya Bu.